Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci firman-Mu. Alam semesta dan sesama kami, dan utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan Zakheus, seorang pemungut cukai yang kaya namun dianggap berdosa oleh masyarakat sekitarnya. Dalam narasi yang sederhana namun syarat makna, Lukas menampilkan dinamika batin manusia yang haus akan kasih Allah. Zakheus, seorang yang kecil tubuhnya, melambangkan keterbatasan manusia dalam memandang Allah karena dosa dan status sosial. Namun, kerinduannya yang kuat membuat ia memanjat pohon ara, sebuah simbol usaha manusia untuk mencari sudut pandang baru dalam mengenal Tuhan. Ketika Yesus memanggil namanya dan berkenan singgah di rumahnya, disitulah terjadi perubahan besar. Zakheus yang dulu serakah kini menjadi murah hati, yang dulu menindas kini membebaskan. Perjumpaan pribadi dengan Kristus memungkinkan adanya pertobatan sejati. Dalam bacaan pertama, ditampilkan teladan Eliazar, seorang tua yang rela mati demi mempertahankan iman dan kesetiaannya kepada hukum Allah. Sikapnya yang teguh, menolak kompromi, menggambarkan kesetiaan sejati kepada Tuhan meski harus menanggung penderitaan. Jika dibandingkan dengan Zakheus, kita melihat dua wajah iman yang berbeda namun saling melengkapi. Eliazar mewakili keberanian mempertahankan iman di tengah tekanan dari luar, sementara Zakheus menggambarkan pertobatan dari dalam hati yang tersentuh oleh kasih. Dalam keduanya tampak karya keselamatan Allah yang memanggil manusia untuk hidup dalam kebenaran dan kejujuran, bukan karena aturan semata, melainkan karena cinta yang mengubah hati. Hari ini juga gereja merayakan pemberkatan Basilika Santo Petrus dan Santo Paulus.
Gereja agung yang menjadi simbol kesatuan gereja dan dasar iman yang kokoh. Basilika Santo Petrus melambangkan kekuatan iman dan kesetiaan kepada Kristus yang diwartakan melalui gereja, sementara Basilika Santo Paulus menandakan semangat pertobatan dan pewartaan Injil yang tak kenal lelah. Basilika ini mengingatkan kita bahwa gereja bukan hanya sekedar bangunan fisik saja, melainkan tempat di mana manusia mengalami perjumpaan dengan Kristus yang menyelamatkan. Sebagaimana Zakius mengalami keselamatan di rumahnya karena perjumpaan dengan Yesus. Maka setiap pemberkatan gereja menjadi tanda bahwa Kristus mau tinggal di tengah-tengah umatnya dan menguduskan mereka melalui berkat dan kasih serta pengampunan. Dalam hidup sehari-hari, kisah ini mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran kita bagi Kristus. Seringkali kita merasa diri tidak layak, kecil, atau berdosa seperti Zakius, namun justru di sanalah Tuhan mau tinggal dan berdiam. Pertobatan bukan hanya sekedar perubahan perilaku, melainkan membuka ruang bagi kasih Allah untuk mengubah cara iman seperti Eleazar yang teguh di tengah godaan dunia dan menjadi gereja yang hidup, yang memancarkan kasih seperti dua basilika yang kita peringati. Semoga setiap hari kita berani berkata, Tuhan, masuklah ke dalam hati, pikiran, rumahku, agar keselamatan sungguh tinggal di hati kita dan terpancar dalam setiap tindakan kasih kepada dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, seperti Zakius, kami datang dengan segala kelemahan dan kerinduan. Kami mau melihat Engkau, mengenal kasih-Mu, dan diubah karena perjumpaan denganmu. Masuklah ke dalam hati kami, pikiran dan diri kami, tinggallah bersama kami dan ubahlah hidup kami menjadi saluran berkat dan perpanjangan kasih-Mu untuk semua orang. Berilah kami keberanian untuk berjuang mengusahakan mengejar pertobatan, kekudusan, kemurahan untuk berbagi dalam kesetiaan dan penuh iman akan Engkau. Semoga kami tidak lagi menjadi penonton iman, tetapi pelaku kasih yang nyata. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.